Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi resmi daftar ke KPU. Perang bintang di Pilgub Jawa Tengah dimulai. Hari pertama pendaftaran kepala daerah, sejumlah KPU di Jawa Tengah sepi. 2 kurir sindikat gembong narkoba Freddy Pratama ditangkap di Pelabuhan Tanjung Mas. Belasan kilogram sabu-sabu dan ribuan pil ekstasi disita. Dua kurir anggota sindikat peredaran narkoba jaringan gembong Freddy Pratama disergap polisi saat turun dari kapal di Pelabuhan Tanjung Emas. Dalam koper pelaku, polisi menemukan 18 kg sabu-sabu dan lebih 2.000 ekstasi. Petugas Ditnarkoba Polda menyergap penumpang yang baru turun dari kapal di Pelabuhan Tanjung Emas. Tidak berkutik, petugas segera memeriksa tas yang dibawa. Satu koper yang diperiksa hanya berisi pakaian, tetapi koper kedua yang dibuka paksa ternyata berisi paket mencurigakan. Bawa saya Pak, kakak saya jangan Pak ya. Ada anak kecil hamil lagi Pak. Penggunaan kemasan dengan bungkus teh adalah khas paket narkoba jaringan Freddy Pratama. Inilah yang menjadi kecurigaan petugas. Ternyata benar saja, isi paket adalah 18 kg sabu-sabu dan sekitar 2.400 ekstasi. Pembawa koper berinisial MNA segera ditahan. Diduga narkoba dikirimkan dari Kalimantan Barat menuju Surabaya. Pengiriman digagalkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah di Semarang. Modusnya tentunya yang bersangkutan menjadi penumpang kapal tersebut, terus mendapat pesan dari saudara B yang berada di Kalimantan. Demikian juga saudara IS juga mendapat pesan dari saudara A. Itu masih kita dalami, dari dua-duanya masih DPO. Dari hasil pemeriksaan, tersangka MNA sudah 3 kali mengirim sabu-sabu dari Kalimantan dengan tujuan Surabaya. Pengiriman pertama 15 kg pada Januari, kemudian 5 kg pada bulan Mei yang lalu. Dibayar berapa kamu kirim barang dari Pontianak ke Semarang? Untuk yang ini saya belum diberitahukan jumlah yang akan saya dapatkan Pak. Yang pertama berapa? Yang pertama saya dapat 115 juta. 15 juta. Kamu tahu barangnya itu kalau sabu-sabu atau saksi? Saya diperintahkan untuk bawa itu ke Kampung. MNA yang masih berstatus mahasiswa berterus terang bahwa ia mengetahui barang yang dibawanya adalah sabu-sabu. Polisi menduga kuat pelaku masih berada dalam jaringan narkoba, jaringan Freddy Pratama. Semarang dari hasil surveillance kita, memang beberapa kali penangkapan yang ada di Tanjung Mas, rata-rata barangnya ke Jawa Timur. Dulu yang ingat yang pertama kali kita ungkap 4 kilo, itu ke arah Bali. Kemudian beberapa waktu yang lalu yang 50 kg dari Serang, Banten, itu diarahkan juga ke Surabaya, ke Jawa Timur, dan Tangerang. Dan yang ini, kali ini juga akan diarahkan ke Surabaya. Penyidik tengah mendalami siapa yang memesan belasan kilogram sabu-sabu dengan tujuan Surabaya ini. Penggagalan pengiriman belasan kilogram sabu-sabu ini telah menyelamatkan sekitar 96.000 nyawa dari bahaya narkoba. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Seorang suami yang telah berusia lanjut ditetapkan sebagai tersangka karena membunuh istrinya yang juga sudah berusia lanjut. Motifnya sepele, sang suami sakit hati dengan perkataan kasar istrinya. Masa tua Sundar hampir dipastikan akan dinikmati di penjara. Lansia yang telah berusia 68 tahun ini adalah warga desa Melatilor, Kudus.
Ia digelandang polisi karena telah ditetapkan sebagai tersangka terhadap pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Penyebabnya mungkin sepele. Pelaku sakit hati karena dibentak dengan kata-kata kasar. Pelaku menanyakan keberadaan kunci pintu dan sepeda kepada istrinya Jumaedah. Namun istrinya yang berusia 70 tahun justru membentaknya dengan kata-kata kasar. Pelaku yang tersulut emosi kemudian mengambil balok kayu dan memukul kepala istrinya 3 kali hingga korban meninggal dunia. Pelaku sakit hati, kemudian dia mengambil balok ini balok kayu ini, yang kebetulan balok kayu ini berada di bawah tempat tidur, ya, tempat tidurnya korban. Kemudian si pelaku ini mendatangi korban yang pada saat itu lagi mencuci di kamar mandi dan menghantamkannya 3 kali di kepala, bagian kepala sebelah kiri. Saya namanya emosi, Pak. Panas seperti ini rasanya di canggung di belakangnya, ya Allah. Setelah mukul perasaannya gimana, Pak? Rasanya terus saya tinggal, ya Pak. Ya baru mukul 3 kali saya tinggal, ya Pak. Dan tinggal mencari pertolongan. Nggak langsung menyesal Pak itu, Pak? Menyesal kan? Menyesal, saya tidak menyesal, Pak. Sempat tinggal itu, Pak? Belum, Pak. Tinggal cari pertolongan, Pak. Kini tersangka dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Masih soal pembunuhan dalam satu keluarga, kali ini dari Pekalongan. Motif kasus pembunuhan bayi berusia 2 bulan yang dilakukan ayah kandungnya kini terungkap. Tersangka mengaku dalam pengaruh minuman keras saat menghabisi korban. Nur Fadilah, 27 tahun, tertunduk lesu saat polisi menggelar konferensi pers atas kasus pembunuhan anak oleh ayah kandungnya sendiri. Dalam konferensi pers Selasa lalu, polisi menjelaskan motif pria pedagang tempe yang tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 2 bulan. Tersangka mengaku dalam kondisi mabuk karena baru menenggak racikan alkohol yang dicampur dengan minuman stamina. Pelaku kesal saat korban dititipkan kepadanya karena capek sehabis pulang kerja. Sebelum dianiaya, korban bayi laki-laki berusia 2 bulan itu terus menangis hingga membuat pelaku kalut. Pelaku kemudian mencekik dan membanting bayi malang hingga tewas di lokasi kejadian. Terus kamu menyesal nggak? Menyesal, Pak. Kamu kenapa? Alasanmu bunuh? Nggak sadar, Pak. Nggak sadarnya kenapa? Mabuk, Pak. Pelaku mengaku setiap hari selalu mengkonsumsi minuman keras. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri saat berjualan tempe di pasar. Kamu sadar ya dan saat melakukan? Kalau dari pengakuannya di bawah minuman keras, di bawah pengaruh minuman keras. Itu tiap hari minum atau gimana, Dok? Tiap hari minum. Sebelum jualan memang minum. Jadi tiap hari minum, alasannya karena untuk supaya pede, ya, supaya memiliki kepercayaan diri karena malu. Jadi setiap mau melakukan aktivitas jualan tempe, pelaku ini minum minuman keras. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Muhammad Fahruri, ayah almarhumah Aulia Risma, mahasiswa PPDS Undip yang diduga meninggal bunuh diri akibat perundungan, akhirnya menyusul putri kesayangannya ke pangkuan Yang Maha Pencipta. Fahruri jatuh sakit diduga karena terpukul sepeninggalan anaknya. Jejeran karang bunga, ucapan duka cita kembali memenuhi rumah orang tua almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari. Dr. Aulia diduga meninggal bunuh diri akibat perundungan seniornya saat mengikuti program pendidikan dokter spesialis di Undip Semarang. Kalau sebelumnya papan bunga duka cita untuk Dr. Aulia Risma, tetapi kali ini nama yang terpampang adalah Muhammad Fahruri, ayah dari Dr. Aulia. Sang ayah meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di RSCM Jakarta. Fahruri jatuh sakit diduga karena sangat terpukul atas meninggalnya anak kesayangannya.
Ya karena sakit, jadi kan setelah meninggalnya anak ya, sorenya dia tuh sakit dibawa ke rumah sakit Islam, terus dirujuk ke Kabinah, terus dirujuk ke RSCM Jakarta. Almarhum dimakamkan di samping makam sang putri di TPU Panggung Kota Tegal Selasa siang. Ratusan pelayat mengantar jenazah almarhum ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kepergian almarhum ke pangkuan Tuhan meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarganya. Almarhum meninggal tepat 16 hari setelah meninggalnya sang putri kesayangan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal.